Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Gadis Cinema yang membahas tentang film India. Masih di serial film Gangga. Dimulai dari puja pasca sepsi akan dilakukan. Tiba-tiba Sagar meninggalkan tempat puja untuk menemui Gangga. Gangga berkata, "Apakah kau berlari dari tempat puja? Inilah yang kau selalu lakukan. Anda berlari ketika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginanmu." Sagar berkata, "Mengapa kau berubah?" Gangga berkata, "Ya, saya bukan Gangga yang kau cintai. Waktu yang mengubah saya, jadi Anda juga harus berubah." Sagar berkata, "Katakan sekali saja bahwa kamu mencintaiku." Gangga mendorongnya dan berkata, "Aku tidak mencintaimu lagi. Dulu aku sangat mencintaimu, tetapi kau mengabaikanku. Dengan hak apa kau datang kembali padaku? Anda bahkan tidak punya hak lagi untuk menyentuhku." Sementara di bawah, pendeta kesal dengan Sagar. Ia berkata, "Generasi muda ini tidak mengerti apa-apa. Dia meninggalkan puja begitu saja. Ini tidak menghormati Tuhan." Nirajan datang dan memperhatikan semua orang dan berkata, "Apakah puja sudah selesai?" Pendeta menjawab bahwa anaknya meninggalkan puja saat puja sedang dilakukan. Sagar tiba di tempat puja lagi dan meminta maaf kepada semua orang. Ia berkata, "Mari kita selesaikan puja sekarang untuk mengurangi dosa." Semua orang bingung dengan perlakuannya. Ia duduk bersama Janvi. Sagar berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, pendeta," sambil ia memandang Gangga, "bahwa gadis yang saya cintai dan saya jadikan istri dalam sekejap saja meninggalkanku. Dia membuangku dari hidupnya. Bagaimana kehidupan pernikahannya?" Pendeta terkejut. Sagar menegaskan bahwa ini kenyataan. Nasib gadis yang duduk di sebelahku ini adalah yang terburuk. Dia mempunyai suami, tapi dia tak akan pernah mendapatkan cintanya dariku. Setelah mantra diucapkan oleh pendeta, tiba-tiba Sagar berdiri. Ia menuangkan minyak sambil melantunkan mantra. Ia berkata, "Hari ini hatiku, jiwaku dihancurkan dalam api ini. Mengapa tidak ada yang bisa melihat api di dalam diriku?" Tiba-tiba Madvi menamparnya dan berkata, "Hentikan Sagar. Drama apa yang kau buat ini? Bakar kami semua dalam api ini jika Anda sangat marah. Pikirkan tentang kita di waktu-waktu tertentu juga. Apakah Anda sangat membenci kami? Bakar kami hari ini juga." Madvi berjalan ke arah Gangga. "Anda ingin menghancurkan Sagar, bukan? Apakah ini hadiah untuk kami setelah kami merawat Anda? Kau membalas dendam dari anak saya dan merusak kehidupan pernikahannya. Amaji benar, kau adalah pembawa kehancuran untuk rumah ini." Gangga hancur mendengar kata-kata Madvi. Gangga langsung pergi ke kamarnya dan mengemasi pakaiannya. Supriya meminta Gangga untuk tidak pergi. Pulkit datang dan memaksa Gangga untuk tidak kemana-mana. "Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kalau kau memaksa, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai adik lagi." Prabha membantu menenangkan Madvi. Pulkit kemudian berdiri di depan keluarganya dan berteriak kepada mereka. Pulkit memperingatkan keluarganya agar tidak memarahi Gangga lagi. Di lain tempat, Janvi meminta Sagar untuk tidur di kamar. Akan tetapi Sagar malah mengambil bantal dan tidur di luar kamar. Janvi yang sangat sedih melihat kondisi tersebut. Janvi berkata, "Sagar, bagaimana status pernikahan kita?" Sagar berkata, "Aku tidak mengakui adanya pernikahan karena aku tidak mencintaimu. Aku mengakui kesalahanku karena terburu-buru menikahimu." Sagar meminta maaf kepada Janvi dan ingin membebaskan Janvi. Sagar tidur di balkon dengan membawa sari punya Gangga. Nirajan melihatnya. Ia sangat sedih sekali. Gangga melihat Sagar yang sedang tidur dan memegangi sari miliknya. Ia mendekati Sagar. Tiba-tiba Sagar terbangun. Sagar seperti orang stres. Ayahnya meminta maaf kepadanya. Nirajan melipatkan tangan di hadapan Sagar, memohon maaf kepadanya. Nirajan berkata, "Saya mohon maaf sekali karena telah memisahkanmu dengan Gangga." Nirajan meminta Sagar untuk tidak bertingkah laku seperti itu lagi karena akan merusak dirinya sendiri.
Nirajan berlutut di kaki Sagar agar Sagar memenuhi keinginannya. Melihat Nirajan seperti itu, Gangga mendekat. Gangga berkata, "Kau tidak sepatutnya berlutut di depan anakmu." Gangga murka kepada Sagar. Sagar tertunduk malu. Ia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Sagar menemui Nirajan di kamar. Ia menangis meminta maaf kepada ayahnya. Ia berjanji akan menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi hal itu. Jangan lewatkan untuk kelanjutannya dan selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.